Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Akhwati fiddin, a'azzallahu jami'an. Ibu-ibu, akhwat sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian muslimah, yaitu masih membahas tentang kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah yang ditulis oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kitab yang menjelaskan tentang sarana-sarana yang bermanfaat untuk meraih kehidupan yang bahagia. Insyaallah kita lanjutkan pada sore ini tentang sarana yang ke-11 atau faktor yang ke-11 untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa min a'dhamil ilajati li amradil qalbil asabiyyah bal wa aidan lil amradil badaniyah quwwatul qalbi wa 'adamu insi'ajihi wa inti'alihi lil awham wal khayalat allati tajlibuha al afkaru sayyi'ah. Di antara faktor terbesar untuk pengobatan atau terapi penyakit hati yang mempengaruhi saraf, bahkan juga bukan cuma penyakit hati tapi juga penyakit jasmani atau penyakit badan, maka terapinya, pengobatannya yaitu quwwatul qalbi, kuatnya hati, wa adamun zi'ajihi, dan tidak gelisah, tidak cemas, serta tidak terpengaruh pada bayang-bayang dan khayalan-khayalan yang dibawa oleh pemikiran-pemikiran yang jelek. Saya ulangi, faktor yang ke-11 dalam rangka terapi penyakit hati, dan bukan cuma penyakit hati, bahkan bisa penyakit jasmani, yaitu quwwatul qalbi, kuatnya hati. Ini yang harus kita ketahui di sini. Kuatnya hati untuk menghadapi penyakit-penyakit hati dan juga bahkan penyakit-penyakit jasmani. Kuatnya hati, kadang orang menyebutnya dengan kalimat atau dengan kata syaja'ah, yaitu keberanian dalam hati, walaupun sebagian ulama ada yang menganggap antara quwwatul qalbi dengan syaja'ah itu berbeda. Tapi intinya bahwasanya yang namanya kuatnya hati atau hati itu punya kekuatan, itu muncul dari kesabaran, dan husnudzon. Jadi ketika orang itu menghadapi berbagai macam kesulitan, dia sabar, ditambah husnudzon, prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan memunculkan apa? Kuatnya hati, yaitu hati yang tegar, hati yang mantap ketika menghadapi perkara-perkara yang menakutkan. Lalu kebalikannya, kalau kuatnya hati itu identik dengan syaja'ah, keberanian dalam hati. Ketika orang itu sabar dan ada husnudzon menghadapi perkara-perkara yang menakutkan, maka akan muncul tegar, tabah, kemudian juga mantap
serta memiliki kekuatan. Kebalikannya, yaitu kalimat yang berkebalikan dengan syaja'ah, yaitu al-jubn, penakut. Yang itu muncul karena tidak adanya kesabaran ditambah dengan su'udzon. Ya, tidak sabar, kemudian juga bersu'udzon, berprasangka buruk. Maka dari dua perkara ini, karena orang tidak sabar menghadapi kesulitan yang dihadapinya, ditambah dia itu bersu'udzon, berprasangka buruk, maka nanti akan muncul bayang-bayang, hayalan-hayalan yang tidak baik. Dan ini dalam kehidupan sehari-hari kadang orang merasakannya. Ada permasalahan, kemudian dia nggak sabar menghadapi permasalahan tersebut, ditambah lagi dia bersu'udzon, berprasangka buruk, maka nanti akan muncul bayang-bayang, hayalan-hayalan yang membuat orang itu takut. Ini dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Berarti kan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat Al-Quran tentang kaum muslimin ketika mereka hendak menghadapi peperangan. Yang namanya peperangan itu pasti menimbulkan ketakutan. Ya, ketika orang berperang itu biasanya orang itu punya rasa takut. Takut kalau nanti dalam peperangan terbunuh atau paling enggak terluka. Lalu kalau terbunuh nanti keluarganya berantakan, tidak ada yang mengurusi urusan keluarganya. Kemudian juga harta bendanya nanti akan sia-sia. Itu ketakutan-ketakutan yang muncul ketika orang mau berperang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-45, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan kelompok, yang dimaksud adalah kelompok musuh, fasbutu, maka tegarlah kalian. Ya, tabahlah kalian ketika menghadapi kelompok musuh tersebut. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kepada Allah banyak-banyak agar supaya kalian beruntung. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin ketika mereka hendak perang, disuruh apa? Fasbutu, tabahlah, tegarlah. Yang itu tadi muncul dari kesabaran, kemudian berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi musuh yang akan diperangi. Kalau sabar ini, ketabahan, kuatnya hati ini sudah dimiliki, maka insya Allah musuh yang dihadapi akan terasa ringan. Dan hayalan-hayalan yang menakutkan itu bisa disingkirkan. Ini dalam urusan peperangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan hal itu kepada para sahabat. Sekarang kita ambil ya pelajaran ini untuk kehidupan sehari-hari. Saya contohkan misalnya panjenengan bu atau mungkin akhwat ya. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seorang wanita ketika hendak mau nikah ya, atau mungkin mau dilamar oleh seorang laki-laki, maka kadang kacau pikiran, terima atau tidak, ya terima lamarannya atau tidak, kan seperti itu. Kenapa? Ketika mau menerima itu pikirannya itu kacau. Nanti kalau nggak bisa masak, suaminya marah-marah, bingung. Nanti kalau punya anak, ya habis waktunya untuk urus anak, maka urusannya kacau. Atau mungkin nanti kalau hidup dengan mertua nggak bisa bahasa yang halus, atau mungkin iparnya begini begitu, pokoknya pikirannya itu kacau. Karena akan berpindah dari kehidupannya bersama keluarganya, pindah dengan kehidupan yang baru. Itu pikirannya banyak, khayalan-khayalan ini muncul. Maksudnya khayalan-khayalan yang menakutkan. Kadang dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Maka kalau orang dalam hidupnya mengikuti khayalan tadi, mengikuti bayang-bayang,
orang itu nggak akan bisa hidup bahagia. Ya, kalau orang itu mengikuti bayang-bayang dalam kehidupannya, yang bayang-bayang ini tadi perkara yang menakutkan, maka harus dihadapi dengan kuat. Berarti di sini kuatkan hati. Dalam kehidupan sehari-hari yang lain, misalnya panjenenganku barangkali ada yang punya profesi seorang pedagang, atau mungkin seorang pekerja, ya, atau mungkin seorang kuli, atau profesi-profesi yang lain, tugas-tugas yang lain. Kadang ada rasa takut menghantui. Maka bayang-bayang itu tadi itu bisa disingkirkan, bisa dihilangkan kalau orang memiliki kuwatul qalbi, kuatnya hati. Ya. Kuatnya hati ini akan bisa menyingkirkan bayang-bayang tadi. Dan Rasulullah SAW sendiri mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding seorang mukmin yang dhaif, yang lemah. Ini kata Rasul. Al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, walaupun pada masing-masing itu ada kebaikan. Maksudnya karena sama-sama mukmin, ya seorang mukmin itu ada kebaikan. Tetapi yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz, kata Nabi. Bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah menghadapi perkara yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah serta wala ta'jaz, jangan kamu itu lemah. Berarti ya, jadilah orang yang kuat, jangan kamu itu lemah. Menghadapi permasalahan-permasalahan dalam hidup ini, ya kadang orang muncul bayangan-bayangan yang tidak baik, pikiran-pikiran yang nantinya ya, membuat dia bersedih, membuat dia susah. Kata Nabi SAW, wala ta'jaz, jangan kamu lemah. Kata Al-Imam An-Nawawi, beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang kalimat al-mu'minul qawiyyu. Yang dimaksud kuat, kata Al-Imam An-Nawawi, kuat di sini adalah memiliki azimah yang kuat, memiliki tekad, memiliki kemauan yang kuat, yang bulat, dan memiliki ambisi untuk meraih akhirat. Itu yang disebut al-mu'minul qawiyyu. Seorang mukmin yang kuat, punya tekad yang kuat dan punya ambisi urusan akhirat. Yang seperti ini tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir dalam hidupnya mereka itu tidak pernah punya ambisi urusan akhirat. Sedangkan seorang mukmin ketika mau beribadah, ya, dia itu ada tekad yang kuat, ada kemauan yang bulat, ada keinginan yang kuat akan urusan akhiratnya untuk mendapatkan pahala yang besar. Yang ini tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Semangat beribadah karena ingin meraih akhirat, sabar menjalankan ketaatan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau sekarang yang panjenengan hadapi misalnya menuntut ilmu, semangat untuk menuntut ilmu, karena di balik itu insya Allah ada kebaikan-kebaikan yang ingin diraih, ingin dicapai, khususnya urusan akhirat yang ini tidak dimiliki oleh seorang yang non muslim atau orang kafir. Kita lihat bagaimana semangatnya seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dari sahabat dari Amr bin Maimun al-Audi. Ya, dia menceritakan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata beliau, kata Amr bin Maimun, kana Sa'dun yu'allimu banihi haula'il kalimat
kama yu'allimu mu'allimal ghilman al-kitabah. Wa yaqulu inna Rasulullah SAW yata'awwadu minhunna dubura kulli shalah. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Kata Amr bin Maimun, saat itu biasa mengajari anak-anaknya kalimat-kalimat ini, sebagaimana seorang pendidik anak itu mengajarkan cara menulis. Wa yaqulu, dan saat mengatakan inna Rasulullah SAW yata'awwad minhunna, sesungguhnya Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah dari perkara-perkara ini. Kapan? Dubura kulli shalah, di penghujung setiap salat. Yaitu beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubn. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat al-jubn, penakut. Ini tadi, sifat penakut yang menjadikan orang itu tidak kuat. Ya, orang itu tidak kuat karena ada rasa takut pada diri. Tidak ada keberanian, karena tadi kuatnya hati itu identik dengan syaja'ah, keberanian. Dan ini orang, kalau dia memiliki sifat al-jubn, berarti tidak ada keberanian pada diri. Dan ini sifat tercela. Makanya Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, a'udzubika minal jubn. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat penakut. Ini berarti hatinya lemah. Lalu wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Dan aku berlindung kepadamu dari dikembalikan kepada masa yang lemah atau masa yang hina, yaitu menjadi pikun. Ya, aku berlindung kepadamu untuk menjadi orang yang masuk pada usia pikun, kembali kepada kekanak-kanakan. Ini kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang itu kembali menjadi masa kekanak-kanakan, ya, maka akan merepotkan yang lain. Kemudian juga kita itu akan sulit untuk melakukan aktivitas sebagaimana ketika kita itu dewasa. Kembali kepada kekanak-kanakan itu kan berarti ya banyak sifat lupanya, karena pikun. Kemudian ya melakukan aktivitas itu kayak belajar lagi. Ya kalau pas yang ditemaninya atau orang ya yang mau menemaninya itu sabar, mau ngajari, tapi kalau tidak berat. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi berlindung, wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Lalu ketika wa a'udzubika min fitnatid dunya, aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Nah, dunia ini kadang juga bisa menyesatkan manusia, bisa membawa manusia kepada kesesatan. Lalu yang keempat, wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Nah, dari keempat perkara ini, intinya di yang pertama tadi, itu yang kaitannya dengan masalah quwwatul qalbi. Karena ini harus dimiliki oleh setiap muslim, khususnya menghadapi khayalan-khayalan tadi, bayang-bayang yang membuat orang itu ketakutan menjalani hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia itu seperti takut nanti masa depannya, takut nanti tentang anaknya, takut nanti tentang hartanya, takut tentang keluarganya, dan lain sebagainya. Maka ketakutan-ketakutan itu membuat orang itu memiliki pikiran-pikiran yang jelek, kemudian ya membuat dia lemah untuk menjalani aktivitas hidupnya. Makanya khayalan-khayalan ya, kita fokuskan di samping quwwatul qalbi, permasalahan khayalan. Tentang khayalan-khayalan atau bayang-bayang yang
menakutkan. Semua orang mengalami. Dan Islam memberikan solusi bagaimana supaya bayang-bayang tentang sesuatu yang menakutkan itu hilang dalam diri kita. Karena tadi saya katakan semua orang itu mengalami yang namanya dalam hidup itu bayangan-bayangan yang tidak baik untuk masa depannya atau untuk kehidupan yang akan datang. Bagaimana cara mengatasinya? Maka Islam tentunya punya solusi. Ya, punya cara supaya bayang-bayang itu hilang. Di samping kuwatul qalbi tadi, kekuatan hati untuk bisa menolak, untuk bisa menyingkirkan bayang-bayang atau khayalan-khayalan dalam hidup. Maka yang pertama yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menyingkirkan bayangan-bayangan yang menakutkan di masa yang akan datang, yang pertama orang itu harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tawakal ini tentunya disertai dengan mencurahkan segenap kemampuan untuk usaha dan yakin dengan firman Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum sampai mereka merubah sendiri apa yang ada pada diri mereka. Atau dengan kata lain, Allah itu tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai kita sendiri yang merubah apa yang ada pada diri kita. Maka seperti itu pula ya, kalau orang itu misalnya dia tidak mau berusaha, ya sudah ya. Yang akan terjadi adalah seperti yang dia bayangkan, ketakutan itu kan. Makanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua ya, yaitu supaya hilang khayalan-khayalan yang tidak baik, bayang-bayang masa depan yang menakutkan, itu orang berusaha memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, mengatur waktu untuk menjalankan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya terjalin, dan juga hubungan dia dengan sesama manusia. Maka diatur waktunya. Ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk menjalin hubungan sosial misalnya, serta waktu-waktu yang lain. Maka kalau orang mengatur waktunya, maka insya Allah khayalan-khayalan tadi itu akan hilang. Kenapa? Dia disibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat ketika dia sudah pandai mengatur waktu. Daripada dia cuma berkhayal, gunakan waktunya untuk beribadah, untuk berpikir kepada Allah, serta aktivitas yang baik, yang bermanfaat. Atur waktunya. Serta yang terakhir, jika orang itu terkena pikiran atau bayang-bayang yang tidak baik, ketahuilah itu berasal dari syaitan. Kalau orang dalam hidupnya memikirkan perkara yang akan datang, isinya bayang-bayang yang menakutkan. Saya nanti hidupnya bagaimana, apalagi keadaan sekarang wabah belum selesai misalnya, nanti mau gimana ya, bahkan hari esok itu yang dipikirkan itu makan apa, itu masih serba ketakutan. Maka ketahuilah, itu tadi bayang-bayang itu, khayalan-khayalan itu berasal dari syaitan. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta perlindungan kepada Allah bahwa ini adalah syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kita ucapkan kalimat ini. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bayang-bayang itu tidak terus-menerus. Dikatakan di sini, li'annal insan mata istaslama lil khayalat wa fa'ala qalbuhu lil mu'assirat min al-khawfi min al-amrad wa ghayriha wa min al-ghadabi wa tashawwush min al-asbabil muqdimah wa min tawaqqu'i hudusil makarih wa zawalil mahab
awqa'ahu dzalika fil humum wal amradil qalbiyah wal badaniyah. Karena manusia kapan dia menyerahkan dirinya, dia pasrahkan dirinya pada khayalan-khayalan tadi. Kalau orang tidak menghadapi khayalan itu dengan hati yang kuat, orang malah menyerahkan dirinya pada bayang-bayang. Lalu wanfa'ala qalbuhu, hatinya terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang jelek tadi, minal khaufi, seperti rasa takut. Ya, rasa takut terhadap penyakit-penyakit. Wa ghairiha, atau juga perkara-perkara yang lain. Atau wa minal ghadab, terpengaruh dengan sifat marahnya. Wa tasyawwuh, juga dengan pikirannya yang kacau. Ya, akan faktor-faktor yang menyakiti dirinya atau mu'limah yang akan mengganggu dirinya. Juga wa min tawaqqu'i hudusil makari, adanya bayangan, yaitu terjadi perkara yang tidak dia sukai. Wa zawalil mahab, hilangnya perkara yang disukai. Au qa'ahu dzalika fil humum, maka hal itu akan menjerumuskan orang itu ke dalam kesusahan dan kesedihan. Dan juga wal amradil qalbiyah, serta penyakit-penyakit hati, bahkan bukan cuma penyakit hati, penyakit jasmani pula. Banyak kan orang yang sakit, ya, ini sudah kita ulang-ulang. Banyak dari orang-orang yang sakit ternyata sakit itu karena pikirannya. Ya, mungkin malah prosentasenya bisa lebih besar daripada unsur yang lain. Kadang ada orang yang sakit karena mungkin unsur makanan, walaupun itu banyak. Biasanya karena makannya, pola makannya salah, misal pola makannya tidak teratur atau sembarangan, bisa menyebabkan orang sakit. Tapi ternyata banyak penyakit itu muncul karena pikiran yang tidak benar, bayang-bayang tadi yang membuat orang depresi, membuat orang stres. Makanya ini harus dihilangkan dengan quwwatul qalbi tadi. Karena itu akan merusak jasmani, merusak saraf, yang akhirnya punya pengaruh yang sangat jelek dalam kehidupan. Dan ini bisa kita saksikan, bisa kita lihat madaratnya yang begitu banyak. Ini yang ke-11. Ya, wa min a'dhamil ilajati amradil qalbil 'asabiyyah bal wa aidan lil amradil badaniyah quwwatul qalbi wa 'adamu si'atihi wa infi'alihi lil awham. Ya, di antara terapi pengobatan penyakit hati, bahkan bukan cuma penyakit hati tapi juga penyakit jasmani, yaitu agar orang memiliki quwwatul qalbi, kuatnya hati, perkuat hati. Lalu berikutnya yang ke-12, Mu'allif mengatakan wa mata i'tamadal qalbu 'ala Allah wa tawakkal 'alaihi wa lam yastaslim lil awham wala malakatul khayalatus sayyi'ah wa wasiqa billahi wa tami'a fi fadlihi in dafa'at anhu bidzalikal humumi wal humum wa zalat anhu katsirun minal asqamil badaniyah wal qalbiyah. Yang ke-12, dan kapan atau ketika hati itu bersandar kepada Allah, berserah diri kepada Allah atau tawakal kepadanya, dan tidak berserah diri kepada bayangan-bayangan tadi, serta tidak dikuasai oleh khayalan-khayalan yang jelek. Hati ini percaya, punya sifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat berharap akan karunia-Nya, maka indafa'at anhu bidzalikal humum, akan tertolak darinya kesedihan dan kesusahan-kesusahannya, dan hilang darinya berbagai macam penyakit jasmani dan penyakit rohani atau penyakit hati. Jadi ini yang 12 ini. Ini permasalahan tawakal. Masih tentang faktor untuk meraih kehidupan bahagia.
yaitu bertawakal kepada Allah. I'tamadal qalbu 'ala Allah, tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyerahkan dirinya kepada bayang-bayang tadi. Nah, sekarang yang ke-12 ini berarti urusan tawakal. Tawakal itu sebenarnya bukan usaha atau tidak usaha. Ya, tawakal itu kata para ulama bukan urusan usaha atau tidak usaha. Tetapi tawakal itu ada di hati. Apakah orang berserah diri atau tidak? Itu yang namanya tawakal. Jadi bukan usaha atau tidak usahanya, tapi urusan berserah diri atau tidak berserah diri dalam hati seseorang. Kalau dia berserah diri kepada Allah, tawakal. Tapi kalau tidak, berarti dia tidak tawakal. Walaupun yang namanya berserah diri kepada Allah juga harus disertai dengan usaha. Tapi yang paling pokok, ini urusan dia berserah diri kepada Allah atau tidak. Kalau orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, maka orang itu akan mendapatkan hasilnya, mendapatkan buahnya. Yang para ulama menjelaskan berdasarkan istinbat dari Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Kita sebutkan di sini beberapa samaratut tawakkul, buah atau hasil atau manfaat dari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sini tadi difokuskan pada permasalahan meraih kesuksesan, meraih kebahagiaan dan hilang kesusahan dan kesedihan. Tapi sekarang di samping itu juga akan kita dapatkan manfaat, buah, hasil yang lainnya dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diluaskan rezekinya. Ini yang pertama. Orang kalau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal akan diluaskan rezekinya. Sebagaimana hadis yang masyhur, ya, Nabi mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqul tayr tabdu himasan wa taruhu bitan." Atau kama qala sallallahu. Andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, ya, dengan sebenar-benar tawakal kepadanya, pasti Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung, yang burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang di sore hari dalam keadaan perut penuh. Ini karena bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal. Maka yang jadi pertanyaan untuk kita itu sebenarnya tawakalnya kita kepada Allah itu tawakal yang benar-benar atau tidak sih? Atau kita itu sebenarnya tawakalnya kepada Allah atau kepada siapa? Karena banyak kaum muslimin itu tawakalnya kepada profesi yang dia jalani, tawakalnya itu kepada pekerjaan yang dia jalani, tawakalnya itu kepada gajinya setiap bulan barangkali. Pokoknya tawakal sekali dia pada gajinya, atau mungkin kepada dagangannya, atau mungkin kepada panenannya ketika dia panen. Maka sangat lemah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang harus dikoreksi. Tawakalnya itu kepada profesinya, karena kebetulan misalnya orang itu seorang pegawai, itu tawakalnya kepada profesi yang dia jalani. Kalau tambah jabatannya, naik pangkatnya, itu dia merasa ada kekuatan, ya. Tapi kadang orang takut nanti profesinya hancur, atau mungkin pensiun, atau mungkin dia dicopot dari jabatannya. Berarti tawakalnya dia kepada profesi yang dijalani, kepada gaji yang selama ini dia dapatkan. Tawakalnya itu kepada semua itu tadi. Yang dagang dia tawakalnya kepada usahanya karena seorang pedagang.
bukan berarti dalam Islam itu nggak boleh, itu semua dibolehkan. Tetapi tawakal ini urusan berserah dirinya kita, bergantungnya kita itu ya jangan kepada profesi kita, tapi bergantungnya kita kepada Allah. Dan ini yang harus kita rubah mindsetnya atau pola pikir kita itu kita rubah. Kita tawakalnya sebenarnya kepada siapa? Kalau kita itu benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seperti yang Rasul katakan, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Pasti Allah berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Cuma karena lemah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya seperti itulah. Rezeki barangkali salah, atau barangkali ya muncul kesusahan dan kesedihan karena kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan dalam beberapa bait syairnya, beliau mengatakan, tawakkaltu fi rizqi 'ala Allahi khaliqi wa aiqantu anna Allah la syakka raziqi wa ma yakum min rizqi falaysa yafutuni walau kana fi qa'il biharil awamiki sayati bihi Allahul 'azim bi fadlihi walau lam yakun minni lisanu binatiki. Artinya tawakkaltu fi rizqi 'ala Allahi khaliqi. Aku bertawakal dalam urusan rizkiku kepada Allah sebagai penciptaku. Ya, aku bertawakal dalam urusan rizkiku, bertawakalnya kepada Allah karena Dia adalah khaliqi, Dia penciptaku. Wa aiqantu anna Allah la syakka raziki, dan aku yakin bahwa Allah itu adalah raziki, Dia berikan rezeki kepadaku dan ini tidak perlu aku ragukan. Ya, aku tidak ragu. Aku yakin bahwa Allah lah yang akan berikan rezeki kepadaku. Kemudian, wa ma yakum min rizqi falaysa yafutuni. Apa saja yang kalau memang itu rizkiku, maka tidak akan luput dariku. Kalau memang itu rizkiku, maka tidak akan lepas dariku. Ini kata Imam Syafi'i. Walau kana fi qa'il biharil awamiki, walaupun itu ada di dasar lautan yang sangat dalam. Walaupun rizkinya itu ada di dasar lautan yang sangat dalam, yang kelihatannya sulit untuk diambil, untuk dicapai, tapi kalau memang itu rizkiku, tidak akan luput dariku. Sayati bihillahul 'azimu bi fadlihi. Allah yang maha agung akan mendatangkannya dengan karunia-Nya. Walau lam yakun minni lisanu binatiki, walaupun lesanku tidak pernah berbicara tentang hal itu, walaupun lesanku itu tidak pernah mengatakan kalau itu rizkiku, tetapi kalau itu rizki Allah datangkan, walaupun kita itu tidak pernah berkeinginan untuk mendapatkannya. Itulah sifat tawakal yang kuat. Dan kita bisa sadari kadang-kadang kita itu nggak pingin sesuatu, atau mungkin kadang terbayang, hari ini pingin apa ya? Mungkin kita memikirkan hal itu, terus Allah datangkan karena memang itu rezeki. Tapi kadang ada orang yang tidak pernah berpikir mau mendapatkan sesuatu, ternyata Allah datangkan dari sisi yang tidak disangka-sangka. Makanya walaupun orang itu tidak pernah berucap, berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu, karena mungkin tidak pernah terbayang pada dirinya, tidak pernah tergambar mendapatkan itu, tapi karena itu memang rezekinya sudah dicatat oleh Allah, Allah datangkan. Ya, dan ini banyak. Seorang anak kecil juga kadang seperti itu, atau orang yang sangat miskin ternyata dia mendapatkan rezeki yang besar, juga bisa saja. Ini nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Makanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, diluaskan rezekinya, dilapangkan rezekinya oleh Allah kalau orang bertawakal.
Lalu yang kedua, yang namanya tawakal itu merupakan jalan atau cara untuk melunasi hutang. Ini saya hubung barangkali yang punya hutang dengarkan ini. Semoga hutangnya lunas. Ya, amin gitu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Jadi kalau orang bertawakal kepada Allah, keinginan-keinginannya yang belum tercukupi oleh Allah cukupi. Termasuk hutang-hutangnya yang belum terlunasi atau mungkin bayangan dia sulit untuk dilunasi, ternyata Allah lunasi. Salah satu contoh yang disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang dari Bani Israel yang meminjam kepada Bani Israel lain uang sebesar 1000 dinar. Ya, uang sebesar 1000 dinar. Ini seorang Bani Israel meminta kepada Bani Israel lain pinjaman uang 1000 dinar. Ini disebutkan, ini hadis masyhur insyaallah. Lalu orang yang mau dipinjam itu meminta didatangkan saksi. Maka kata orang ini, saksinya Allah. Ya, saksinya cukup Allah. Orang itu juga minta didatangkan penjamin domin, ya, penjamin. Kata dia, penjaminku adalah Allah. Allah yang menjadi penjamin. Maka sudah akhirnya diberikan apa yang dia minta, pinjaman yang diinginkan sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Lalu pergilah orang ini dengan membawa pinjaman 1000 dinar ini, ya, pergi merantau kebetulan ke seberang lautan di pulau yang berbeda. Dan ketika sudah hampir jatuh tempo, sudah hampir dekat pembayaran, waktu pembayarannya, maka orang ini mencari kapal. Ya, cari kapal yang bisa mengantarkan dirinya menemui orang yang telah dia pinjam. Ternyata dia cari-cari kapal tidak ada. Karena tidak ada ini orang yang sangat kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dilakukan apa? Dia mengambil kayu, dilubangi kayu itu dan dimasukkan uang ke dalamnya. Lalu dia berkata, ya Allah, sesungguhnya dia itu, ya, orang yang aku pinjami, dia sudah meminta saksi kepadaku. Tapi aku katakan saksiku adalah Allah, adalah Engkau ya Allah. Ya, aku jawab saksiku adalah Allah. Dan dia juga minta penjamin, maka aku jawab penjaminku adalah Allah. Dan sekarang aku mendapati kesulitan. Tidak ada kapal yang bisa mengantarkan diriku ke sana. Dan aku sudah katakan Allah yang akan menjamin, Allah yang akan menjadi saksi. Maka sekarang dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ambil kayu tadi, dia lubangi, masukkan uang, dia lempar ke laut. Ya, dia lempar ke laut. Lalu karena Allah yang menjadi saksi, Allah yang menjadi penjamin untuknya, maka yang meminjami pun karena sudah menunggu, karena sudah tiba saatnya, ya, sudah jatuh tempo, sudah saatnya waktu pembayaran, ternyata orang itu tidak datang, dia pergi ke pantai. Karena barangkali ada kapal yang datang dan orang itu bisa ditemui dan bisa membayar pinjamannya. Tapi ternyata yang dia dapati hanya satu bongkah kayu, ya, satu batang kayu. Lalu dia bawa kayu itu ke rumah dan dibelah. Ya, disampaikan kepada keluarganya bahwasanya dia tidak menemui orang yang
akan membayar pinjamannya, hanya dia dapatkan kayu, dia belah. Ternyata kayu itu berisi uang dan surat tulisan dari orang yang telah meminjam. Ya, berarti uangnya persis dengan uang yang dipinjam, yaitu 1000 dinar. Yang ada dalam kayu itu juga uangnya 1000 dinar. Maka setelah tidak lama kemudian datanglah orang yang meminjam. Orang yang meminjam itu setelah ada kapal yang bisa mengantarkan dirinya, dia berlayar menemui orang yang telah dia pinjam uang. Lalu dia katakan, ya, permintaan maaf kepadanya, bahwa maaf tidak bisa sesuai dengan janji karena tidak mendapati kapal. Dan dia membawa uang 1000 dinar. Karena dia anggap yang 1000 dinar itu kemarin yang dilemparkan itu sudah nggak tahu kemana. Maka ketika ketemu orangnya, dia juga mau bayar. Ya, dia membayar uang 1000 dinar itu kepada orang yang telah dia pinjam. Ternyata dia sampaikan, ketahuilah bahwasanya saya kemarin mendapati kayu yang isinya uang 1000 dinar dan ada surat dari. Maka sudah, berarti pinjamannya sudah lunas. Yang ini 1000 dinar hakmu. Sudah. Berarti kan di sini orang yang kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lunasi hutangnya. Allah jamin dia. Tapi ya jangan kita coba-coba. Kenapa? Jangan kita coba-coba kalau begitu ikut-ikutan taruh di kayu terus dikirim. Barangkali punya anak di Timur Tengah yang lagi belajar, barangkali kirim. Ya jangan. Karena tawakalnya kita ini gak ada, tawakalnya kita tidak seperti orang itu. Ya, tawakal kita jauh dari orang tersebut yang Allah Subhanahu wa taala jamin dia. Makanya tinggal kita pupuk tawakal kita kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala akan melunasi hutang kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara samaratut tawakkul, buah hasil dari tawakal, yaitu tawakal itu akan menjaga dan melindungi kita dari syaitan. Ini yang ketiga. Kalau orang benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga, Allah akan lindungi orang yang bertawakal itu dari gangguan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-99. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya tidak ada bagi setan itu sultan, kekuasaan, 'alal ladzina amanu, atas orang-orang yang beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan yang kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Jadi di sini Allah mengatakan setan itu tidak punya kuasa atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Rabb-nya. Berarti setan itu tidak akan mengganggu. Setan itu tidak akan bisa memberikan godaan-godaan, gangguan-gangguan seperti kepada selain orang-orang yang bertawakal. Beda. Orang yang bertawakal, yang beriman dan ada tawakal yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan pun akan menyingkir. Dan ini dibuktikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang doa ketika keluar dari rumah. Yaitu barang siapa ketika keluar rumah itu membaca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ya, di sini doa bismillahi tawakkaltu, dengan nama Allah aku bertawakal. Ya, 'alallahi, kepada Allah, la haula wala quwwata, tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena Allah. Ketika orang mengucapkan doa ini, benar-benar dia resapi, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang didapatkan? Kata Nabi SAW, yuqalu lahu ufita wa wuqita wa hudita wa tanaha anhu syaitan. Maka akan dikatakan kepada orang tersebut yang ketika keluar dari rumahnya dia membaca doa ini yang mengandung tawakal yang kuat kepada Allah, dikatakan ufita, kamu telah dicukupi, wa wuqita, kamu telah dijaga, dipelihara, wa hudita, kamu juga telah mendapatkan petunjuk, wa tanaha anhu syaitan, dan setan pun akan menyingkir darinya. Ya di sini. Tapi mengapa kadang orang ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu tetap saja maksiatnya banyak, musibahnya juga banyak. Mungkin kurangnya dia memahami doa tersebut dan tidak ada rasa tawakal kepada Allah, cuma dia ucapkan saja, makanya tidak punya asal. Dan kemarin sudah saya sampaikan tentang pentingnya memahami doa. Jadi kalau doa itu juga dibaca, diresapi, direnungi, Bismillahirrahmanirrahim, benar-benar dia serahkan urusannya kepada Allah, maka semoga ucapan malaikat kepadanya, ya, kufita wa ukita wa hudita, benar-benar didapatkan. Kamu telah dicukupi, kamu telah dijaga, dan kamu juga telah diberi petunjuk. Itu didapatkan karena memang tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Lalu yang keempat di antara samaratul tawakkul yaitu hilangnya sikap pesimis. Dan ini sudah kita terangkan pada poin sebelumnya tentang masalah pesimis dan optimis. Tapi sekarang khususnya yang berkaitan dengan tawakal. Tawakal itu akan bisa menghilangkan sikap pesimis seseorang, bayangan-bayangan yang tidak baik hilang. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi pula dan disahihkan pula oleh Al-Albani, Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, walakinnallaha yudhibuha bit-tawakkul. Yang namanya tatayur itu syirik. Yang namanya tatayur itu syirik, itu percaya kepada burung atau kepada perkara-perkara yang dianggap punya pengaruh pada kehidupan dunia. Mungkin percaya kepada hewan, munculnya hewan, atau mungkin percaya kepada suatu kejadian, atau mungkin bahkan gerakan anggota badan. Dia menganggap punya pengaruh dalam kehidupan, atau waktu dianggap punya pengaruh, hari, bulan, itu namanya tatayur. Jadi kalau orang itu, ya, misalnya mata kirinya kedutan, aduh takut dia, kejatuhan cekek, ya, kejatuhan cicak, takut. Ini tatayur namanya. Hari-hari tertentu membuat dia takut, nggak mau pijet kalau hari Selasa dan Sabtu, tatayur namanya. Ya, atau sebagian orang nebang bahu nggak mau hari Selasa, tatayur. Nggak mau menikah kalau bulan Muharram atau bulan Syawal. Ini namanya tatayur. Dan kata Nabi, at-tiyaratu syirk, tatayur itu syirik. Walaupun syiriknya kata para ulama syirkun asghar. Ya. Akan tapi Nabi mengatakan syirik. Lalu bagaimana cara menghilangkannya? Kata Rasul, walakinnallaha yudhibuha bit-tawakkul. Akan tetapi Allah akan hilangkan dengan tawakal. Berarti kepanjenenganku, kalau keluar rumah misalnya mau keluar kejatuhan cicak, gak jadi. Ini namanya gak tawakal, malah teruskan saja tawakal sama Allah. Allah akan hilangkan itu tadi. Atau mungkin ketika di jalan naik motor, naik sepeda, nabrak kucing mati. Maka tawakal kepada Allah, hilangkan semua itu, teruskan. Tapi ya kalau kucing yang bagus, punya orang ya harus ngomong. Ya, karena kadang-kadang yang punya itu akan merasa kehilangan.
Tapi ketakutan ini dibalik nabrak kucingnya, dibalik kejatuhan ciciknya, ini yang akan mengganggu dia dan ini akan menimbulkan dia punya sifat atau sikap pesimis. Ketakutan luar biasa. Allah akan hilangkan bagaimana caranya dengan tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, min samaratit tawakkuli, yaitu bahwa tawakal itu merupakan jalan masuk ke surga. Jalan masuk ke surga, bahkan masuk ke surga itu tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi jalan masuk ke surga untuk mendapatkan meraih surga itu tanpa hisab dan tanpa adab, caranya adalah tawakal. Di dalam hadis yang menerangkan tentang 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, Nabi SAW mengatakan, humul ladzina la yastaqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, yaitu mereka, kata Nabi SAW, humul ladzina la yastaqun, mereka orang-orang yang tidak minta diruqyah, wala yaktawun, tidak melakukan pengobatan dengan kain, dengan besi dipanaskan, wala yatatayyarun, mereka tidak tatayyur, percaya pada burung tadi, serta yang terakhir wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Yang intinya dari keempat perkara ini adalah urusan tawakal. Tidak minta diruqyah karena kurang tawakal, melakukan pengobatan dengan kain besi dipanaskan juga biasanya karena kurang tawakal, kemudian tatayyur, percaya kepada burung, suara-suara dan sebagainya, ini juga karena kurang tawakal. Makanya intinya dari empat perkara ini adalah di urusan tawakal. Kalau orang tawakal, maka insya Allah nanti masuk surga pun tanpa hisab, tanpa adab. Jadi kita yang keenam, bahwa di antara samaratut tawakkul, di antara buah atau hasil tawakal, bahwasanya yang namanya tawakal itu jalan menuju izzah, menuju kemuliaan, menuju keperkasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa innallaha 'azizun hakim. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu azizun hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Ketika Allah menyebutkan Allah itu azizun, berarti Allah akan berikan izzahnya, Allah berikan keperkasaannya kepada orang-orang yang mau. Yang terakhir, yang ketujuh, walaupun masih banyak sebenarnya, tapi saya cukupkan sampai yang ketujuh, yaitu bahwasanya yang namanya tawakal itu merupakan tanda keimanan. Orang tawakal berarti tanda imannya itu ada. Semakin besar tawakalnya kepada Allah, semakin besar keimanannya pula. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah bertawakallah kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka jika kalian orang beriman, syaratnya tawakal, tandanya tawakal. Serta juga di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Terus sampai kalimat ya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan semuanya orang-orang yang beriman itu yaitu orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hati. Sampai kalimat dan kepada Rabb mereka bertawakal. Itulah sifat orang-orang yang beriman. Kemudian yang terakhir, nasihat dari orang yang hakim, orang yang bijak. Perhatikan, tawakal itu hendaknya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berserah diri, bersandar itu kepada selain Allah. Ada seorang yang bijak memberikan nasihat. Perhatikan nasihatnya. Man i'tamada 'ala malihi qalla, wa man i'tamada 'ala 'aqlihi dhalla, wa man i'tamada 'ala jahihi dhalla. Wa man i'tamada 'ala Allahi la qalla wa la dhalla wa la dhalla.
Barang siapa bersandar, berserah diri kepada Allah, barang siapa berserah diri kepada hartanya, qalla, maka dia akan menjadi miskin. Dia akan merasa sedikit. Orang kalau berserah diri kepada hartanya, jadi dalam kehidupan sehari-hari bersandarnya kepada harta, dihitung-hitung, hartanya nggak cukup, hartanya berkurang, terus jadinya malah dia miskin. Kenapa? Bersandarnya kepada harta. Jadinya dia merasa sedikit berkurang, terus jadinya miskin. Makanya qalla, menjadi sedikit, yaitu miskin. Wa man i'tamada 'ala 'aqlihi dhalla, orang yang bersandar pada akalnya maka tersesat. Ya, orang yang bersandar pada akalnya maka dia akan menjadi tersesat. Karena akalnya itu terbatas. Ada sesuatu yang kadang tidak bisa dijangkau oleh akal. Lalu kalau orang cuma mengandalkan kepada akalnya, dia buta, jadinya tersesat. Ini kalau orang bersandarnya kepada akalnya saja. Wa man i'tamada 'ala jahihi dalla. Orang yang bersandar kepada kedudukannya, pangkatnya, dia akan hina. Dia akan merasa hina kalau dia bersandar pada pangkatnya. Karena mungkin di atas pangkat dia masih ada pangkat yang lebih tinggi, sehingga dia mengemis-ngemis, dia akan menjadi hina, ingin mendapatkan tingkatan yang lebih tinggi, dan terus seperti itu. Karena dia bersandar kepada pangkat jabatannya. Tapi wa man i'tamada 'ala Allah, barang siapa bersandar kepada Allah, la dhalla, ya, la qalla wa la dhalla wa la dalla, tidak akan miskin, tidak akan tersesat, dan tidak akan hina. Kalau orang itu bersandar benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada hartanya, tidak kepada kedudukannya, jabatannya, dan tidak pula bersandar kepada akalnya. Makanya kita berusaha. Mungkin barangkali tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih sangat jauh, sehingga samaratul tawakul tadi, buah hasil dari tawakal kenapa kok sulit didapatkan? Berarti usaha kita bagaimana? Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah sungguh-sungguh tawakal atau belum? Kalau benar-benar bertawakal kepada Allah, insya Allah walaupun akan berikan samarat tadi, buah hasil yang sangat kita inginkan. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Ini yang ke-12 dari asbab as-sa'adah, atau diantara faktor-faktor meraih kehidupan. Berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.